Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel David Eka Saputra. Pada video kali ini saya akan bahas bagaimana cara pindah tanam benih melon agar nanti benih tidak ada yang layu, tidak ada yang mati, dan tentunya benih akan tumbuh dengan sehat dan subur. Bagaimana cara pindah tanam yang benar? Teman-teman simak video berikut ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kemarin saya sudah bahas tentang bagaimana cara penyemaian benih agar benih dapat semai dengan maksimal dan bagaimana cara perawatan benih agar dapat menghasilkan benih yang sehat, subur, dan siap tanam. Untuk teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton lebih dahulu ya video tentang cara penyemaian benih dan perawatan benih yang benar. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu benih. Untuk benihnya, ini ya teman-teman, untuk benihnya. Jadi tips yang pertama yaitu benihnya. Untuk benihnya harus berumur minimal 4 hari, maksimal umur 10 hari. Kalau benih saya ini umurnya 6 hari, teman-teman bisa lihat. Benih umur 6 hari ini sudah dapat dilihat ya, ini ada daun sejatinya. Daun sejati itu daun yang tengah ini sudah mulai bermunculan. Artinya kalau sudah seperti ini, benih dapat ditanam. Kenapa saya tunggu sampai umur 4 sampai 6 hari? Karena yang pertama, biar nanti saat pindah tanam, tanamannya kuat, tidak stres, tidak kaget, dan dapat tumbuh, tidak ada yang mati. Yang pertama itu. Yang kedua, ini bisa dilihat, ini akarnya sudah mulai banyak. Jadi ketika plastik polybagnya dilepas, akarnya sudah mengikat media tanam atau tanahnya ini, jadi tanahnya tidak ambiar. Jadi nanti saat penanaman benihnya utuh, tidak ambiar tanahnya, sehingga tanamannya dapat tumbuh tidak stres atau tidak mati. Kalau umur di bawah 4 hari belum ada akarnya, biasanya tanahnya akan ambiar. Kalau sudah ambiar biasanya layu dan akhirnya mati. Untuk itu lebih baik benih umur 4 sampai maksimal 10 hari. Nah teman-teman, nanti saya akan tanam 3 jenis ya. Yang pertama ini melon putih atau melon net. Ini saya pakai benih Amanda Tavi. Yang kedua nanti saya pakai melon golden. Saya pakai benih Alisa, melon golden Alisa dengan daging oranye. Nah untuk melon golden ini beda dengan melon Amanda yang ini. Untuk melon golden umurnya 70 hari setelah tanam. Kalau ini melon putih, melon Amanda ini umurnya 65 hari setelah tanam. Dan sekarang yang melon golden yang di sana sudah saya tanam, umurnya sudah 5 hari. Teman-teman lihat video ini. Nah ini yang golden ini. Yang golden ini umurnya sudah 5 hari dan sudah ada 2 daun sejati ya. Yang daun pertama sudah besar dan yang daun kedua sudah mulai tumbuh. Seperti ini pada umur 5 hari. Ini seperti yang saya bilang tadi, sengaja saya selisihkan umurnya 5 hari karena golden ini umurnya 70, sedangkan yang baru tanam itu umurnya 65 hari. Jadi nanti biar panennya bareng, kita dahulukan yang umur lebih panjang, yaitu melon goldennya. Nah untuk yang ketiga saya tanam semangka inul ya, semangka inul. Dan untuk semangka inul ini karena umurnya 60 hari setelah tanam bisa dipanen, jadi nanti saya tanamnya agak kebelakangan ya. Jadi saya dulukan melonnya dulu karena melon ini umurnya 65 hari, sedangkan semangka inul umurnya 60 hari, jadi nanti saya kasih jarak 5 hari. Jadi nanti ketika umur melon ini sudah 5 hari baru saya akan tanam semangka inulnya. Jadi nanti biar panennya bareng. Nah untuk benih ini saya beda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelumnya saya pakai media semainya dengan media yang tertutup, kalau sekarang ini saya pakai media semai yang seperti ini. Jadi media semai yang seperti ini itu bisa langsung dimasukkan ke media tanahnya atau ke lubang tanamnya tanpa harus dibuka plastik polybagnya. Karena bisa dilihat ya teman-teman, di bagian bawah ini terbuka, jadi nanti akarnya akan menyebar lewat bagian bawah yang kebuka ini. Tapi boleh ya, boleh ini dibuka lebih dulu, boleh, tergantung teman-teman ya. Kalau saya pilih dibuka lebih dulu
Karena dengan dibuka lebih dulu maka akarnya akan lebih cepat menyebar lewat samping juga, nggak hanya lewat bawah, lewat samping juga ini. Jadi nanti untuk pertumbuhannya juga akan sedikit lebih cepat daripada menunggu penyebaran bagian bawah yang sebelah sini. Karena bisa dilihat nih, yang di samping-samping ini akarnya banyak ya. Karena nanti kalau tidak dibuka, akarnya akan lambat karena hanya bagian bawah ya saja yang kebuka. Setelah benih, yang perlu diperhatikan lagi yaitu media atau tanahnya. Kalau teman-teman ingin tanam melon, ingin pindah tanam, harus dipastikan tanah itu dalam keadaan basah ya. Jangan kering, karena kalau kering biasanya tanamannya nggak kuat, benihnya nggak kuat, biasanya akan layu dan mati. Jadi harus benar-benar basah. Dan sekarang ini sedang dilakukan penanaman. Bisa dilihat yang atas sana. Nah, yang sebelah sini ini dilakukan penggenangan, tujuannya yaitu agar nanti lahannya basah, dan selain penggenangan dilakukan penyiraman pada lubang tanamnya. Jadi nanti biar lubang tanamnya ini juga ikut basah, dilakukan penyiraman. Setelah dilakukan penyiraman baru dilakukan pelubangan pada tanahnya dengan cara digejik ya, atau dipukul-pukul pada lubang tanamnya. Yang sebelah sana, yang atas sana sudah selesai pindah tanam, yang sini juga sudah, dan sekarang ini yang sebelah sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini cara penanamannya. Jadi sebelum pindah tanam, pastikan lahan dalam keadaan basah, digenangi dan disiram pada lubang tanamnya seperti ini. Seperti ini ya, harus disiram sampai benar-benar basah, benar-benar empuk tanahnya. Seperti ini. Setelah itu baru digejik atau dilubangi media tanahnya. Nah, setelah disiram media tanahnya, kita gejik ya. Digejik itu seperti ini, dibuatkan lubang tanamnya pada lubangnya ini. Nah, seperti ini cara penggejikannya. Nah, untuk penggejikannya disesuaikan kedalaman lubang tanamnya. Kalau medianya kecil ya jangan dalam-dalam, kalau media polybagnya besar, diperbesar atau diperdalam lubang tanamnya. Karena ini lubang tanamnya kecil, jadi cukup seperti ini aja untuk pelubangannya. Selain penyiraman pada lubang tanam atau penggenangan pada lahan, tadi pagi saya sudah siram juga benihnya ya. Jadi intinya biar keduanya dalam keadaan basah antara lahan dengan tanah polybag. Untuk cara penanamannya seperti ini ya teman-teman, dibuka plastiknya dan dimasukkan ke lubang tanam. Nah, seperti itu. Setelah itu disiram lagi. Nah, sebelumnya disiram lebih dahulu lubang tanamnya. Setelah disiram, masukkan benihnya dengan cara dibuka dulu plastiknya. Seperti ini ya teman-teman cara penanamannya. Untuk cara penanamannya seperti ini ya, disiram lebih dulu. Setelah itu dibuka plastik polybagnya dan dimasukkan ke lubang tanam. Tips saat memasukkan benih agar nanti benih tidak layu, yang pertama, tanah polybag tidak boleh ambyar atau pecah atau ada akar yang terputus. Itu tidak boleh. Yang kedua, sebelum dimasukkan ke lubang tanam, siram lebih dahulu lubang tanamnya, kemudian masukkan benih dan kemudian tutup dengan tanah. Setelah itu disiram lagi. Akar harus terpendam keseluruhan, tidak boleh ada yang terlihat, dan batang ataupun daun tidak boleh ada yang nempel pada plastik musa. Insya Allah kalau ini dilakukan jarang sekali ada yang layu ataupun mati. Oke teman-teman, sekarang ini jam 3 sore ya, saya akan berkeliling melihat tanamannya, bagaimana kondisi tanamannya setelah tanam,
apakah banyak yang layu atau baik-baik saja. Sebentar lagi saya akan keliling. Seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk penanaman melon baiknya dilakukan pada pagi hari sampai maksimal jam 11 atau pada sore hari jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, tadi saya sudah keliling ya sekilas melihat kondisi tanamannya. Alhamdulillah semuanya sehat. Jarang sekali ada yang layu ya. Hampir nggak ada yang layu ya. Mungkin ada pun 1 atau 2 tanaman saja, dan yang lainnya alhamdulillah sehat semua. Nah, ini adalah salah satu manfaat atau keuntungan apabila kita persiapan benihnya bagus, perawatan benihnya bagus, dan cara penanamannya juga bagus. Jadi jarang sekali ada yang layu ataupun mati. Nah, ini saya baru menemukan 1 yang layu seperti ini. Ini kondisinya tidak sehat, jadi ini saya biarkan sampai besok pagi. Kalau ini bisa tumbuh atau bertahan, biasanya besok pagi akan segar kembali. Tapi kalau ini nanti kalau besok pagi mati, berarti sudah tidak bisa bertahan lagi. Jadi jangan tergesa-gesa untuk mencabutnya, lebih baik tunggu sampai besok pagi. Nah, untuk penyebab tanaman yang layu setelah tanam, biasanya yang pertama yaitu karena kondisi benihnya kurang siap atau belum menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi untuk benih yang mau pindah tanam, apabila teman-teman semuanya di rumah, maka harus dijemur dulu di lahan sawah atau lahan yang akan ditanami minimal 2-3 hari. Tujuannya apa? Untuk menyesuaikan atau adaptasi lingkungan, suhu maupun cuaca pada sawahnya. Jadi di rumah dengan di sawah itu beda ya. Jadi harus dijemur di sawah minimal 2-3 hari. Tujuannya yaitu tadi untuk adaptasi dengan lingkungan barunya. Yang pertama itu. Yang kedua, penyebabnya biasanya tanahnya ini terlalu kering atau terlalu panas. Ini ditutup plastik dalam waktu yang lama, berminggu-minggu, kemudian langsung ditanami, disiram, maka suhu di plastik ini, di tanah ini panas sekali. Jadi jangan langsung ditanami. Lebih baik apabila lahan atau gulutan teman-teman jarang diairi atau digenangi, maka lebih baik H-2 atau H-3 genangi dulu tanahnya biar lembab, biar basah, baru 2 hari setelah itu baru ditanami. Jadi jangan langsung ditanami ya. Jadi harus dilembabkan dulu kondisi tanahnya. Selain itu, biasanya bisa karena cuaca yang terlalu panas atau pindah tanam pada siang hari di atas jam 11 sampai jam 2 biasanya terlalu panas. Nah, itu biasanya benih akan stres dan banyak yang layu. Atau bisa juga karena pada saat pembukaan atau polybagnya dibuka itu tanahnya ambyar atau pecah atau rusak ya, jadi tinggal sisa akarnya saja. Nah, pada saat itu apabila ditanam, maka benih biasanya akan layu, nggak kuat, dan akhirnya akan mati. Nah, itu biasa penyebabnya yang sering terjadi pada saat pindah tanam. Jadi untuk mencegah ambyarnya tanah atau rusaknya tanah polybag saat pindah tanam, seperti yang saya bilang tadi, minimal sebelum pindah tanam, benih harus berumur 4 hari setelah semai atau maksimal umur 10 hari setelah semai. Nah, teman-teman, apabila sudah dilakukan semuanya, mulai dari persiapan benih, sudah pakai benih hibrida atau benih F1, sudah dijemur, adaptasi dengan lingkungan sudah baik, lahan sudah digenangi, sudah lembab, sudah ditanam pada pagi atau sore hari, tetap saja masih banyak yang layu, berarti penyebabnya ada di lahannya atau di sawahnya. Jadi biasanya lahannya kurang sehat, lahannya banyak bakteri atau jamur yang merugikan tanaman. Nah, itu penyebab salah satu matinya tanaman saat pindah tanam. Itu biasanya seperti itu, atau bisa karena hewan penggerak batang, hewan penggerak akar, atau hewan yang ada di tanah yang merusak akar. Nah, itu juga bisa jadi penyebab matinya atau layunya tanaman saat baru pindah tanam. Nah, setelah selesai pindah tanam, semuanya sudah selesai, dipastikan tidak ada yang mati, tidak ada yang ketinggalan, maka air yang menggenang seperti ini harus segera dibuka. Jangan digenangi ya, jangan digenangi, harus segera dibuka dan dibuang. Karena nanti kalau digenangi biasanya akan memicu pertumbuhan jamur atau bakteri yang ada di dalam tanah yang penyebab utama layu.
Jadi setelah ini saya akan buka bagian sana, pintu airnya yang sebelah sana akan saya buka sehingga nanti airnya dapat mengalir dan terkuras habis. Oke teman-teman, sekian video kali ini tentang pindah tanam atau penanaman benih pada lahan. Oke, semoga pengalaman saya kali ini menambah ilmu atau wawasan pada teman-teman semuanya yang ingin tanam melon. Di video selanjutnya insya Allah saya akan berbagi cara perawatan tanaman melon mulai dari pemupukan, penyemprotan sampai dengan pewiwilan atau seleksi buah. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.